Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman Himbio 2022. Perkenalkan di sini, aku Agres Rakasya Yudidananta dari Statistika FMIPA 2018. Di sini mungkin aku bukan posisinya untuk memberikan pembelajaran kepada teman-teman, tapi di sini kita sebagai sesama mahasiswa, kita akhirnya brainstorming. Perihal apa aja sih etika dan self-management yang diperlukan oleh seorang mahasiswa. Boleh di next? Kalau misalkan kita telaah bagaimana etika ini ada, etika itu berasal dari kata Yunani yang artinya secara bahasa itu adalah lahirnya sebuah kebiasaan yang biasanya dilakukan secara terus-menerus. Yang dimana ketika kita ngomongin etika, berarti secara tidak langsung adalah hal yang di suatu kebiasaan yang biasa kita lakukan, itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Begitu secara definisi umum etikanya. Boleh next? Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang etika mahasiswa, kenapa kita sebagai mahasiswa harus mempunyai etika yang sangat benar-benar khusus untuk mahasiswa gitu. Karena yang paling utama adalah mahasiswa mendapatkan titel mahanya di depan. Teman-teman bukan lagi siswa. Yang dimana teman-teman adalah pelajar dengan status jenjang tertinggi. Yang akhirnya teman-teman mempunyai privilege yang sangat banyak dan juga beban yang sangat besar. Sehingga kalau misalkan kita ngomongin tentang etika mahasiswa, benar-benar sangat-sangat banyak yang akhirnya perlu kita sadari gitu. Sadari sekarang. Next. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang mahasiswa adalah orang yang diharapkan oleh lingkungan sekitarnya. Kenapa? Ketika teman-teman berada di ruang lingkup mahasiswa, teman-teman sejatinya memegang amanah yang sangat banyak di pundak teman-teman. Harapan dari masyarakat, katakanlah mungkin teman-teman belum merasakan bagaimana akhirnya di ruang lingkup masyarakat mengharapkan perubahan yang dimulai oleh dari teman-teman. Ketika perubahan itu hadir di tengah masyarakat dan itu dari mahasiswa, itulah yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat sekitarnya. Maka satu hal yang perlu teman-teman tahu, bangsa ini didirikan oleh bukan para raja, bukan juga oleh para bangsawan, maupun oligarki, tetapi oleh para pemuda. Kenapa akhirnya aku bilang kayak gitu? Teman-teman yang akhirnya sebagai mahasiswa dan sebagai pemuda, akhirnya teman-teman seharusnya mempunyai hal-hal yang sangat-sangat besar, mimpi yang sangat-sangat tinggi gitu. Makanya ketika teman-teman, nggak jarang ketika kita berbicara tentang etika mahasiswa, apalagi teman-teman akan nanti tinggal di Jatinangor, hidup bermasyarakat, teman-teman pun harus tahu bagaimana akhirnya di ruang lingkup Jatinangor adalah wilayah Sunda, yang teman-teman mungkin di situ teman-teman akan mempelajari etika-etika yang dimiliki oleh orang Sunda. Sesimpel ketika teman-teman ada di satu masyarakat, terus juga teman-teman mungkin melewat satu jalan yang cukup kecil dan di situ ada orang, kita sangat simpelnya bisa bilang, Pak Punten ya, atau kayak gimana pun itu. Sehingga di situ orang yang ada di situ pun bisa ngeh gitu kayak, oh iya ternyata ini mahasiswa Unpad ya. Sama ketika teman-teman berada di ruang lingkup kampus, teman-teman sebagai sesama mahasiswa, akhirnya teman-teman mempunyai beberapa hal yang menjadi pembeda ketika teman-teman menjadi siswa. Perbedaan-perbedaan yang ada di antar mahasiswa bukan lagi menjadi suatu hal yang menjadi masalah gitu. Bahkan kalau misalkan kita, teman-teman lihat, apalagi di ruang lingkup FMIPA terutama ya, perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap jurusan bukan lagi menjadi sekat-sekat antar orang lagi, tetapi menjadi suatu power yang dimiliki untuk teman-teman bisa berkolaborasi, untuk teman-teman bisa berdiskusi. Akhirnya di situ juga teman-teman bisa memahami peran teman-teman sebagai mahasiswa akan seperti apa. Sesimpel juga ketika teman-teman nanti akan berhubungan dengan dosen, teman-teman akan berhubungan dengan kakak tingkat, teman-teman juga bisa memahami hal tersebut. Bagaimana ketika berhubungan dengan dosen, teman-teman ya tahu jam dari dosen tersebut bisa
menghubungi kapan, katakanlah biasanya dari pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan katakanlah ketika dosennya boleh mengizinkan di atas jam tersebut, ya teman-teman bisa juga, tapi dengan catatan teman-teman mendapatkan izin terlebih dahulu dari dosen tersebut. Dan teman-teman katakanlah ketika sekarang teman-teman jadi mahasiswa, teman-teman bukan lagi menjadi seseorang yang serta-merta langsung menerima saja, tapi teman-teman di sini punya hak untuk bersuara. Bersuara bukan berarti memberontak ya. Di mana teman-teman bisa apa ya, istilahnya ngelobi lah. Teman-teman bisa bernegosiasi akan suatu hal gitu. Tapi ya lagi dan lagi dengan etika yang ada gitu. Sesimpel ketika teman-teman merasakan 60 adalah nilai yang dirasa teman-teman nggak selayak ya dapat segitu gitu. Tapi teman-teman bisa mempertanyakan. Dengan etika yang ada, teman-teman bisa bertanya kayak, Bapak punten, boleh saya tahu kenapa akhirnya saya mendapatkan nilai 60? Karena saya rasa saya perlu mengevaluasi juga terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kiranya ada kekurangan atau apapun dalam tes ataupun ujian, saya mohon bimbingannya. Jadi di situ pun kita tahu apakah benar atau enggak nilai 60 itu layak buat teman-teman atau enggak. Karena di situ akhirnya teman-teman bisa bernegosiasi juga gitu. Katakanlah, oh ya Pak, saya mengisi ini karena selama kelas saya mendengarnya seperti ini. Ternyata ada suatu perbedaan dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya menjadi suatu core teman-teman ketika teman-teman berbicara sebagai etika mahasiswa. Next. Nah, sekarang apalagi ngomongin tentang self-management. Self-management yang pernah aku baca pada The Complete Leader, self-management adalah kemampuan untuk membuat skala prioritas dan memutuskan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab menuntaskan apa yang harus diselesaikan. Jadi ada 3 core-nya nih yang aku buat di sini. Teman-teman bisa mengandalkan skala prioritas teman-teman. Teman-teman juga bisa memutuskan apa aja sih yang harus teman-teman lakukan. Lalu juga teman-teman setelah melakukan skala prioritas dan memutuskan, teman-teman bisa bertanggung jawab dan menuntaskan apa yang harus diselesaikan. Nah, di sini self-management benar-benar menjadi, menurut aku ya, menjadi suatu hal yang sangat-sangat umum gitu. Dan ini harus banget buat teman-teman punya. Karena sejatinya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita gitu. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan faktor-faktor eksternal yang ada di luar sana. Sehingga yang teman-teman bisa kendalikan adalah benar-benar diri teman-teman sendiri. Next. Nah, dalam beberapa hal ini self-management aku bagi jadi beberapa part yang aku rasa seharusnya penting gitu. Yang pertama ada self-motivation. Lakukan suatu hal karena dirimu sendiri, bukan karena orang lain. Jadi teman-teman dalam melakukan suatu hal bukan lagi berdasarkan orang lain kayak gini ya udah deh aku juga ngelakuin. Orang lain kayak gini aku juga ngelakuin. Akhirnya teman-teman akan menjadi followers doang. Tapi teman-teman mencari core value-nya. Kenapa sih teman-teman melakukan ini? Sesimpel karena teman-teman, contoh lah, kenapa teman-teman kuliah di biologi? Ketika teman-teman hanya berbasis bahwa ya udah Kang, ini mah keinginan dari orang tua aja, ini mah keinginan karena pacar aku ada di biologi dan lain sebagainya. Dan akhirnya percayalah ke depannya nanti teman-teman nggak akan belajar secara optimal ketika teman-teman ada di prodi ini. Tapi berbeda ketika teman-teman akhirnya, ya Kang, saya ingin di biologi karena saya ingin mendalami di dunia risetnya. Seperti ini, seperti ini. Mungkin itu belum teman-teman dapatkan. Tapi ini layak untuk teman-teman dapatkan sedari sekarang. Bahkan dengan jejaring alumni, cutting, segala macam. Teman-teman harus menemukan self-motivation yang dipunyai kira-kira apa. Gitu. Contohnya ya dalam berkuliah ini. Gitu. Next. Selanjutnya adalah goal setting. Tentukan mimpimu setinggi mungkin. Kenapa harus setinggi mungkin? Teman-teman nggak bisa dalam menentukan standar goals-nya, teman-teman akhirnya akan menjadi apa dan dikenang sebagai apa, nggak bisa hanya bagian-bagian standar. Karena sesimpel gini, dalam contoh kasus, aku hidup sebagai manusia. Satu hal yang aku selalu pertanyakan, ketika aku mati, aku ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa? Apakah hanya ya udah menjadi pemeran figuran aja di setiap orang,
Tapi akhirnya aku harus menemukan aku ingin dikenang dan dikenal sebagai orang yang seperti apa. Sehingga aku punya beberapa mimpi yang perlu aku capai juga untuk mencapai hal tersebut. Akhirnya di breakdown. Ketika goals itu ada, bukan berarti harus cepat-cepat digapai. Karena sejatinya ketika teman-teman mengibaratkan ada sebuah tangga itu adalah kehidupan teman-teman, goals adalah di puncaknya. Teman-teman nggak bisa menaiki tangga secara cepat gitu. Karena kalau misalkan teman-teman menaiki tangga tersebut secara cepat, bisa aja teman-teman jatuh gitu. Tapi ketika teman-teman menikmati satu step, perlahan-lahan setiap goals-nya akan tercapai. Dan akhirnya teman-teman akan mencapai puncaknya itu tadi. Jadi teman-teman penting banget bagaimana akhirnya teman-teman menentukan goals teman-teman, goals hidup teman-teman, sehingga teman-teman bisa tahu step-step yang akan dilakukan seperti apa. Next. Selanjutnya adalah stress management. Stress management tuh bukan hanya berbicara tentang bagaimana teman-teman mengendalikan diri untuk menghindari stres. Tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana teman-teman mengendalikan stress release ya teman-teman. Yang perlu dilakukan, ya mungkin teman-teman punya stress release masing-masing. Atau misalkan disebut coping stress, teman-teman mungkin bisa aja ketika teman-teman dirasa, wah udah penat banget nih di pikiran gitu. Sehingga ketika udah penat banget di pikiran, teman-teman melakukan ya hal yang paling simpel journaling. Journaling di mana teman-teman menuliskan hari ini teman-teman merasakan apa, apa yang teman-teman keluhkan, apa yang teman-teman menjadi hambatan, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman tahu betul setiap harinya teman-teman menceritakan tentang diri teman-teman dalam satu jurnal, teman-teman bisa melihat, oh dulu aku pernah ada di tahap yang seperti ini gitu. Tapi sekarang ternyata aku bisa ngelewatin. Dan akhirnya disitulah teman-teman bisa melakukan stress release-nya juga. Sebenarnya banyak juga hal-hal yang simple lainnya, kayak misalkan teman-teman melakukan olahraga, dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam stress management ini, kenapa akhirnya aku bilang menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Karena dalam berlangsungnya hidup mungkin ya, bukan sebagai mahasiswa aja, teman-teman pasti ada kalanya stres. Ada kalanya ngerasa mumet, penat, tapi disitulah teman-teman harus tahu jalan keluarnya gitu. Teman-teman bisa ke-refresh kembali itu ketika teman-teman melakukan apa, teman-teman bisa kembali lebih kuat lagi ketika teman-teman melakukan apa gitu. Disitulah bagaimana inti dari stress management tersebut. Next. Nah, segitu aja mungkin yang aku paparkan gitu. Karena itu benar-benar hal yang umum, nanti mungkin teman-teman bisa tanya lebih banyak aku kalau misalkan masih banyak hal-hal yang rancu atau teman-teman ingin ceritakan atau teman-teman ingin cari lebih tahu gitu. Mungkin di sini juga ada di sebelah kiri ada dari Instagram aku dan juga di tengah ada LinkedIn aku, boleh teman-teman berkoneksi di bagian situ. Terakhir dari aku, selamat menjadi mahasiswa di mana terdapat banyak beban di pundak kalian. Satu hal yang selalu aku tanyakan terhadap mahasiswa baru, harapan atau beban? Silakan teman-teman jawab selama teman-teman menjadi mahasiswa, dan semoga teman-teman bisa berkontribusi baik untuk Unpad, Jawa Barat, Indonesia maupun dunia. Paling segitu aja dari aku. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.